Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini kita memasuki minggu ke-16 sesudah Pentakosta, tanggal 20 September 2020 dengan tema Tahu Bersyukur. Mari kita membaca Warta Jemaat bersama-sama. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita bangkit berdiri. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakkanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita menaikkan pujian dari PKJ 2, Mulia Mulia Namanya.
terkasih, dalam minggu ke-16 sudah Pentakosta kita mengingat bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kita. Dalam minggu ke-16 sudah Pentakosta kita memiliki nas pembimbing dalam kebaktian yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Matius pasal 20 ayat 15. Matius pasal 20 ayat 15, demikian firman Tuhan. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hati kau karena aku murah hati? Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sambut nas pembimbing dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 362. Sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan kita di kayu salib, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4-5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita, manusia berdosa ini, untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup dalam kelimpahan anugerah-Nya. Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Marilah kita datang mendekat dengan mengaku segala dosa kita di hadirat Allah
dalam saat teduh, dalam pengakuan dosa secara pribadi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau mengenal kami lebih dari siapapun. Engkau mengetahui apa yang menjadi keinginan kami. Engkau mengetahui setiap tindakan kami. Engkau telah hadir dan mengajarkan kami untuk hidup penuh kasih bagi sesama. Namun seringkali kami mengabaikannya. Kami lebih sering menyakiti hati orang lain lewat kata dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, baharuilah kami menurut kasih dan kehendak-Mu. Amin. Kita menaikkan pujian dari PKJ 46, dari Kungkungan Duka Kelam. Saudara-saudari dan anak terkasih, bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadirat Allah, maka dengarkanlah berita anugerah pengampunan. Kesungguhan penyesalan
kita akan diampuni oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah yang dinyatakan di dalam Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ke 8. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai ke 8, demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Kita sebagai umat yang telah menerima pengampunan, marilah kita nyatakan syukur dalam penyerahan diri ke dalam hidup yang baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersukacita. Ya Tuhan, Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dari KJ 40, Ajaib Benar Anugerah. Pentakosta kita memiliki bacaan Alkitab yang terdapat di dalam kitab Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang maha pengasih, Allah yang kami kenal dan mengenal kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Allah yang sama tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Ya Allah yang maha kasih, kalaupun kami masih dalam fase beribadah secara daring ya Allah, belum secara onsite, kiranya tidak mengurangi hati dan pikiran kami untuk menerima firman Tuhan.
Dan untuk itu kami mohon Tuhan saja yang menaungi hati dan pikiran kami, agar beribadah lepas pribadi sekalipun ada berbagai tekanan, ada berbagai pergumulan, atau bahkan rasa syukur, ya Allah, kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Kami juga berdoa, ya Allah, untuk setiap pribadi lepas pribadi Tuhan teguhkan melalui pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, dan setiap alat media elektronik yang kami gunakan, ya Allah, untuk menjadi alat penyampai firman kebenaran Tuhan. Inilah kami, ya Allah, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ibu bapak saudara sekalian, dalam minggu ke-16 sudah Pentakosta, kita mendasari firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 2 sampai ayat yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 16 ayat ke-2 sampai ayat yang ke-15. Namun saya akan membacakan dari ayat yang pertama, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Mana Sabat. Demikianlah firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel
Marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyung-duyung burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun, beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Demikian Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih, bagi kita yang dikatakan berbahagia, ialah kita yang tidak hanya membaca serta mendengarkan firman Tuhan, namun melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Salam sejahtera, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dan anak terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam minggu ke-16 sudah Pentakosta, kita akan bersama-sama menggumuli judul khotbah, yakni tahu bersyukur. Berbicara tahu bersyukur tentu selaku umat percaya pribadi lepas pribadi memiliki pemaknaan secara pribadi lepas pribadi. Kita tentu akan mudah untuk mengetahui bersyukur kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, jika sedang ada sukacita tentu demikian. Tapi ketika ada pergumulan, ketika ada kesesakan hidup, bahkan ada penderitaan, pertanyaannya, apakah kita kemudian mengetahui untuk bersyukur kepada Allah? Nah, berbicara tahu bersyukur, kita akan mencoba memaknainya selain dari Alkitab, kita juga mencoba lakukan pemaknaan dari suatu ilustrasi. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian yang terkasih, dikisahkan ada seorang pria yang sedang berangkat ke tempat kerjanya. Dia dalam aktivitas setiap paginya berangkat menggunakan kendaraan umum. Singkat cerita, ketika dia asik berjalan, dia tertuju matanya hanya kepada handphonenya atau gawainya. Kemudian dia tidak memperhatikan sekitar. Dia hanya sibuk melihat update ataupun berita-berita terbaru mengenai pandemi COVID-19. Ibu Bapak, saudara sekalian anak-anak terkasih, ternyata ketika dia asik dengan gawainya atau gadgetnya itu,
ada seorang lainnya yang sudah mengamati dan bersiap-siap untuk merampoknya. Dengan pisau yang tersembunyi dan digulung, seorang pria itu menghampiri kepada pria yang tadi sedang sibuk dengan handphonenya. Dia arahkan pisaunya dan sambil berbisik kepada pria yang tadi memegang handphone, "Hai kamu, tahu benda ini?" Seperti itu. Kemudian yang tadi asik bermain handphone, dia menengok dan melihat. Dalam kegugupannya dan kagetnya tentunya, dia terdiam. Dalam kondisi yang diam seperti itu, berhenti berjalan tentunya, sang perampok kemudian berkata, "Serahkan handphone, dompet, dan setiap benda yang kamu miliki yang ada di tas tentunya, atau kamu akan saya lukai dengan benda tajam ini." Kemudian tentu pria yang tadi bermain handphone tadi dengan sigap memberikan handphonenya, memberikan dompetnya, kemudian merogoh melihat semua perlengkapan yang ada di tasnya yang dianggap berharga oleh si perampok. Sambil dia merogoh, sambil dia menyerahkan alat-alat atau perlengkapan yang berharga yang dimilikinya, sang perampok bilang, "Kamu jangan berteriak ya, nanti akan bahaya loh dengan tubuhmu." Dengan ancaman seperti itu, pria tersebut yang tadi bermain handphone atau si korban dari perampokan menurut, tidak berteriak, dan tadi menyerahkan setiap harta bendanya yang ada dalam tubuhnya. Kemudian ibu bapak saudara sekalian, ketika sang perampok sudah berlalu dan pergi, dalam kagetnya tentu, dalam panik ada, karena tadi nyawanya atau tubuhnya hampir dilukai, dia berpikir baik dalam pikiran atau dalam hatinya juga, "Wah, mengapa harus saya ya? Kenapa tidak orang lain? Kan saya sedang ada banyak tugas, saya kan sedang ada banyak kebutuhan, saya kan perlu membayar berbagai tagihan. Kenapa harus saya?" Misalkan seperti itu. Saya harus melapor nih ke polisi, buru-buru dia berpikir untuk, "Wah, saya harus kemana ya? Kantor polisi atau bagaimana ya? Terus apakah harus saya berteriak?" Kemudian ibu bapak harus sekali terkasih, dalam kepanikannya dan tadi ketakutannya tadi itu, dia kemudian atas kuasa Tuhan bersyukur. Mengapa? Tentu, kalaupun handphonenya dan benda-benda berharga lainnya dirampok, di dalam pikirannya dia bersyukur bahwa dia masih memiliki tubuh yang sehat, pertama. Yang kedua, tidak ditusuk. Dan yang lebih lagi, yang ketiga, ibu bapak saudara sekalian terkasih, pria tersebut yang tadi dirampok kemudian tahu untuk lebih lagi bersyukur. Mengapa demikian? Karena di dalam kondisi diamnya tadi, pria tersebut tahu bersyukur. Dalam kondisi ekonomi yang sedang begitu berat akibat dampak dari COVID-19, dia bersyukur. Dalam hati dia berdoa kepada Tuhan. "Tuhan, kalaupun aku menjadi korban dari perampokan, aku tahu ini bukan atas kuasa Engkau ya Allah. Ini kuasa si jahat yang ingin membuat aku tidak tahu untuk mengucap syukur atas berkat hidup,
utamanya saat ini dalam kondisi ekonomi, aku tahu bersyukur. Kalaupun aku menjadi korban perampokan, aku tahu bersyukur bahwa aku bukan pelaku perampokan. Nah, Ibu Bapak, saudara sekalian terkasih, pria korban perampokan tadi mengetahui bahwa hidup sekalipun ada kemalangan, ada pergumulan atau penderitaan, kita diajak, dan pria tersebut tadi tahu lebih lagi bersyukur. Kedua, dari 3 poin tadi. Pertama, dia tetap memiliki hidup. Yang kedua, anggota tubuh atau dirinya tidak dilukai. Dan lebih dalam lagi, ia mengetahui rasa syukur bahwa ia bukanlah pelaku perampokan. Dia hanya sebagai korban. Kita pun diajak di minggu ke-16 sesudah Pentakosta. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih, kita diundang untuk selalu tahu bersyukur kepada Allah sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada kesesakan, sekalipun bahkan ada penderitaan. Kita tahu bersyukur kepada Tuhan, Sang pemilik kehidupan, dan Ia sudah menyelamatkan kita melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus. Dan lebih lagi, selain dari ilustrasi tersebut, kita juga akan mencoba memaknai tahu bersyukur dari kitab Keluaran pasal 16 yang tadi kita baca, ayat pertama sampai ayat yang ke-15. Di dalam kitab Keluaran pasal 16 ini, tadi kita sudah membaca dan mendengarkan, dikisahkan bangsa Israel baru saja keluar dari tanah perbudakan di Mesir menuju tanah perjanjian. Dalam perjalanannya, mereka tentu ada pergumulan, tentu ada tekanan, tentu ada juga penderitaan. Bahkan mereka pribadi dalam bacaan tadi juga diekspresikan bersungut-sungut. Khususnya kalau kita lihat pada ayat kedua dan ketiga. Di padang gurun Sin bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun karena tidak mendapati makanan, dengan mengatakan kalimat yang sangat-sangat jahat tadi. Karena mereka bersungut-sungut, makanya berujar kepada Musa dan Harun dengan kalimat yang bernuansa sangat-sangat jahat. Di sana ada ekspresi tidak tahu bersyukur. Mengapa? Kita akan melihat di ayat ketiga, kitab Keluaran pasal 16 ayat ketiga. Secara ringkas, respon dari bangsa Israel kepada Musa dan Harun karena mereka tidak mendapat makanan. Demikian firman Tuhan. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Kitab Keluaran pasal 16 ayat ketiga. Ada keluhan dari bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Mereka bersungut-sungut karena mereka sedang merasakan kelaparan. Tadi mereka sedang melakukan perjalanan. Posisi mereka sedang ada di padang gurun Sin. Nah, Ibu bapak saudara sekalian, padang gurun Sin
itu seperti apa dan berada di mana, sehingga mereka, bangsa Israel dalam bacaan kita, kitab Keluaran pasal 16, bersungut-sungut. Untuk itu mari kita akan melihat secara visual peta dari padang gurun Sin. Kita lihat bersama-sama dari sudut kanan menuju sudut kiri pada layar. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih, padang gurun Sin tadi di ayat pertama pasal 16 kitab Keluaran, bangsa Israel beberapa minggu setelah mereka berkemah di Elim. Nah, padang gurun Sin itu ketika mereka bersungut-sungut, dan ketika sebelum mereka bersungut-sungut bangsa Israel, mereka berkemah di Elim. Elim itu seperti yang terlihat pada peta yang digaris dan beri tanda warna merah. Dan menurut tafsiran ibu bapak saudara sekalian pada ayat pertama kita Keluaran pasal 16, bangsa Israel berkemah di Elim. Di sana terdapat 12 mata air dan 70 pohon korma. Menurut tafsiran di Elim ayat pertama di kitab Keluaran pasal 16, mereka bangsa Israel baru saja berkemah dan melakukan perjalanan. Ketika mereka sedang di padang gurun Sin yang tadi di peta yang digaris warna merah tadi, mereka bersungut-sungut. Apakah karena tidak ada air, tadi kita sudah membicarakannya, karena tidak ada makanan? Apakah karena lezat sekali buah kurma tersebut sehingga mereka bersungut-sungut? Bahkan kelezatan wujud kurma itu mengingatkan mereka ketika mereka berada di Mesir. Nah, ibu bapak saudara sekalian, di Elim itu mereka memang menerima berkat Tuhan, dirawat dan merasakan begitu nikmat berkat-berkat dari Tuhan. Tadi ada sebanyak 12 mata air dan sebanyak 70 pohon korma di Elim. Tapi Tuhan tidak mau mereka berada di sana. Bangsa Israel dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Ibu bapak saudara sekalian dan anak terkasih, hal tersebut dilakukan oleh orang Israel atau bangsa Israel tadi bukan hanya kali pertama ketika mereka tadi sudah berkemah di Elim menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian. Mereka berkeluh itu bukan kali pertama, dan Musa dan Harun bukan peristiwa pertama juga, sehingga mereka mungkin kaget, mungkin kecewa gitu. Tapi ternyata dalam Alkitab kita juga bisa menelusuri atau mengulik lebih lagi dan lagi. Ternyata bangsa Israel sudah kali ketiga dalam perjalanannya dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian, sudah 3 kali protes. Yang ketiga karena makanan, di kitab Keluaran pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang ke-15 tadi kita sama-sama sudah baca bersama-sama. Bangsa Israel mengeluh kepada Musa dan Harun pada pasal ke-16 bukan kali pertama, melainkan sudah 3 kali mereka mengeluh. Mereka bersungut-sungut, lebih tepatnya kepada Musa dan Harun. Di pasal 16 kitab Keluaran ini adalah kali ketiga. Kali pertamanya tentunya bangsa Israel mengeluh ketika mereka melakukan perjalanan dari tanah Mesir, tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Yang pertama dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai ayat ke-12. Itu kali pertama bangsa Israel bersungut-sungut. Di kitab Keluaran pasal 14 ayat 11 sampai ayat ke-12. Itu pertama kali mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Yang kedua kalinya ya tercatat atau ibu bapak saudara dapat membacanya di kitab Keluaran pasal 15 ayat 24. Dan yang ketiga bacaan firman Tuhan pada saat ini kitab Keluaran pasal 16. Sudah 3 kali bangsa Israel mengeluh. Nah, kita secara khusus akan melihat keluhan yang ketiga pasal 16 ini. Mengapa bangsa Israel bersungut-sungut? Bangsa Israel pada bacaan firman Tuhan
ketika mereka melakukan perjalanan di padang gurun Sin yang tadi kita lihat dalam peta, merasa lapar, merasa lebih nyaman di tanah Mesir ketika mereka hidup dalam perbudakan. Ketika mereka sedang tadi berkemah di Elim, mereka nyaman. Ada 12 mata air, ada 70 pohon korma. Lalu apalagi komplain mereka, apa sih yang buat mereka protes kepada Musa dan Harun? Nah, ibu bapak sudah sekalian yang terkasih, diceritakan mereka komplain tentang makanan. Bangsa Israel sewaktu hidup di Mesir, tadi di pasal 16 ayat ketiga, memang mereka mendapat banyak air, banyak makanan. Air yang berasal dari tentunya sungai Nil, dan makanan yang disediakan oleh orang-orang Mesir, khususnya penguasa orang Mesir pada saat itu, Firaun pada saat itu. Namun mereka lupa bahwa kalaupun mereka bisa minum dari sungai Nil atau mendapat makanan di tanah Mesir, tadi ayat ketiga, sangat bebas dan sangat kenyang, tidak penuh kelaparan, tapi mereka lupa dan tidak tahu bersyukur. Mereka hidup di dalam perbudakan. Ketika mereka sudah dibebaskan dan sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka lupa dan tidak tahu bersyukur. Bagi mereka, wah, enakan ketika hidup dalam perbudakan, bahkan kemudian menyalahkan kepada Musa, menyalahkan kepada Harun. Seolah-olah Musa dan Harun hendak membunuh mereka, bangsa Israel. Nah, ibu, bapak, saudara sekalian anak terkasih, artinya ketika mereka di Mesir, bangsa Israel, begitu sengsara dan terus mengeluh. Karena apa tadi? Mereka hidup dalam perbudakan. Karena tapi tidak membuat mereka kelaparan. Mereka kalaupun mengeluh, urusan perut paling utama. Urusan perut mereka tetap terfasilitasi. Dan sekarang ketika mereka dikategorikan bebas dan dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, mereka lupa dan tidak tahu bersyukur. Bukannya bersyukur, malah kemudian komplain, protes. Wah, enakan tadi di Mesir. Nah, ibu bapak saudara sekalian, kalau kita lihat tadi di kitab Keluaran pasal 16 ayat ke-3, ada kata bersungut-sungut yang diekspresikan oleh bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Kata bersungut-sungut dalam bahasa Ibrani-nya ialah wayai lo wanu. Wayai lo wanu itu kata bersungut-sungut dalam Ibrani. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat pasal 16 ayat ke-3. Bangsa Israel bersungut-sungut. Apa maksudnya dalam kata Ibrani tadi bersungut-sungut? Wayai lo nu. Itu orang-orang Israel ketika bersungut-sungut, apakah protesnya dalam arti bersuara, kemudian mengeluh terus kepada Musa, kepada Harun. Misalkan ketika mereka sedang beriringan, Musa dan Harun berada di depan, di belakang mereka sambil berjalan mengeluh. Maksudnya berteriak, enakan di Mesir, kami bisa di pinggir tadi, tungku bisa makan dan kenyang. Di sini dalam perjalanan ini kami kelaparan, mana makan, misalnya seperti itu. Mereka tidak sebatas itu saja, lebih parah lagi mereka tidak tahu bersyukur dengan apa tadi? Wayayil laulu itu mereka berdiam diri dan aktivitasnya permanen, dalam arti mereka berdiam diri, kemudian misalkan mereka sedang membawa tasnya kemudian dilepas dan diletakkan dan mereka duduk, mereka kemudian mungkin ada yang bahasa sederhananya mungkin lesehan, mungkin sedang berbaring
Mereka tidak peduli Musa dan Harun mendahului atau lebih jauh jarak dari mereka. Karena tadi bersungut-sungut. Nah, ini sungut-sungutnya sangat-sangat tidak tahu untuk bersyukur. Mengapa mereka tidak tahu bersyukur? Nah, kata Wayai Laulu itu, kalaupun mereka berdiam diri, kalaupun mereka duduk secara permanen, dalam arti mungkin ada juga yang bikin tenda dan lain sebagainya, kita juga dapat memperhatikan komplain dari mereka begitu jahat. Mereka tidak tahu bersyukur. Maksudnya apa yang diinginkan mereka tadi? Kalaupun makanan, mereka mengutarakan yang lebih utama adalah soal yang diingat mereka, kematian. Tadi kita lihat, lebih baik kami tinggal di Mesir, sementara kamu kepada Musa dan Harun membuat kami mati di tempat ini. Lebih baik kami mati daripada kelaparan. Seperti itu, Ibu Bapak, saudara sekalian terkasih. Dan ternyata ketika mereka memilih mati atau menganggap diri mereka dibawa oleh Musa dan Harun keluar dari tanah Mesir itu untuk membunuh mereka, asumsi pribadi mereka karena tidak tahu bersyukur. Sekali lagi, asumsi pribadi mereka secara komunal, secara bersama, tidak tahu bersyukur. Di padang gurun Sin tadi mereka bersungut-sungut dengan berdiam diri, duduk dan secara permanen. Betul, hati mereka dalam bacaan kita, orang-orang Israel, benar-benar mati terhadap Allah. Maksudnya apa? Rasa dalam hati mereka mati terhadap Allah karena mereka tidak tahu bersyukur. Mereka menggerutu. Mereka tidak mau mematuhi perintah Tuhan tadi ke tanah perjanjian, bukan di padang gurun Sin tadi. Mereka sudah malas atau berleha-leha karena tadi pasif dan permanen, mereka berdiam diri. Kemudian di sana juga ketika Musa dan Harun mengkonfirmasi kepada mereka, mereka protes lagi dan lagi. Ini lebih baik kami di Mesir saja. Nah, Ibu Bapak saudara sekalian, mereka benar-benar protesnya kepada Musa dan Harun. Dan kemudian ketika itu Musa dan Harun berkata, merespon, kalau kalian dalam arti bangsa Israel protes atau mengeluh atau bersungut-sungut kepada kami, tidak saja kepada kami tapi juga kepada Tuhan. Lalu apakah orang Israel ini tidak tahu bersyukur? Padahal mereka sudah diberkati, padahal mereka sudah keluar dari tanah perbudakan. Padahal mereka juga tadi sudah menikmati tempat bernama Elim tadi yang dipetak dengan berbagai kemudahan, dalam arti ada mata air, ada 70 buah pohon korma. Nah, ternyata Ibu Bapak sekalian, tidak bersyukurnya bangsa Israel membacaan kita, kitab Keluaran pasal 16 ini, mereka lupa bahwa mereka sebagai bangsa Israel, sebagai umat pilihan Tuhan atau sebagai orang percaya, mereka lupa bahwa mereka telah dibuat dan diberkati Allah keluar dari tanah perbudakan. Tidak hanya itu, mereka pun terbebas. Tidak hanya dari perbudakan, yang kedua adalah bebas dari 10 tulah yang diberikan Allah. Kalaupun kepada bangsa Mesir, namun mereka dapat terbebas juga dari ke-10 tulah tersebut. Kemudian Tuhan juga membimbing mereka melalui tiang awan, melalui tiang api. Dan juga mereka lupa ketika mereka sedang dikejar oleh tentara Mesir,
oleh pasukan dari Raja Firaun, mereka lupa ketika mereka sudah berada di tepi laut. Mereka lupa bahwa Tuhan memberikan mukjizat yang di luar akal sehat manusia, yakni terbelahnya laut Tebrau menjadi dua, dan ketika itu mereka dapat melintasi. Mereka tidak tahu bersyukur ketika mereka sedang dikejar, ketika mereka terpojok. Tuhan menghadirkan berkat. Laut Tebrau terbelah menjadi dua. Mereka bisa melaluinya, akan tapi tentara Mesir tidak dapat melalui. Mereka semuanya, tentara Mesir dalam arti itu, bersama kereta perangnya dan lain sebagainya, tertutup ketika danau atau laut Tebrau itu kembali ke awal atau sedia kala. Mereka lupa dan tidak tahu bersyukur. Ada begitu banyak berkat Tuhan secara luar biasa dan ajaib di luar akal sehat. Selain tadi keluar dari tanah perbudakan yakni Mesir, kedua, lepas dari 10 tulah. Ketiga, ketika mereka berjalan ada tiang awan dan tiang api sehingga mereka tidak kepanasan. Sehingga ketika mereka berjalan di malam hari tidak kegelapan karena ada tiang api. Dan paling utama ketika terpojok pun Tuhan tetap memberikan mereka berkat sehingga laut Tebrau terbelah menjadi dua. Semua berkat dikerjakan oleh Allah sangat-sangat ajaib dan di luar akal sehat. Harusnya bangsa Israel dalam Alkitab atau kitab Keluaran tahu bersyukur kepada Allah. Lalu minggu ke-16 sesudah Pentakosta, kita diingatkan kembali untuk tahu bersyukur kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudari dan anak kasih tentu sudah melihat pemberitaan baik di media elektronik maupun di media tertulis atau media cetak bahwa peningkatan dari pasien, peningkatan dari orang-orang yang terpapar virus corona atau COVID-19 itu semakin bertambah berbanding terbalik dengan belum ditemukannya vaksin. Paling sederhana, berita yang paling beberapa hari yang lalu atau pekan yang lalu, Provinsi DKI Jakarta kemudian kembali melakukan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita mungkin seperti tadi bangsa Israel, terpojok karena dampak pandemi COVID-19. Kita mungkin secara pribadi ditekan karena ada berbagai kebutuhan ekonomi, ada berbagai tagihan, ada berbagai kebutuhan yang harus terfasilitasi. Akan tetapi secara finansial pandemi COVID-19 ini membuat ekonomi menjadi lesu. Mungkin ada di antara kita yang berada atau berprofesi dalam dunia perdagangan, atau mungkin dalam instansi swasta yang kemudian daya beli dari konsumen berkurang, atau mungkin sebagai orang tua ketika anak-anak sedang dari rumah atau belajar dari rumah, ada pembiayaan secara kuota dan sebagainya. Wah, tekanan-tekanan itu semoga tidak membuat pribadi lepas pribadi utamanya lupa atau tidak tahu bersyukur kepada Allah. Seperti bangsa Israel sudah diberkati begitu banyak dan begitu besar dan bahkan di luar akal sehat manusia, Allah tetap memberkati. Akan tapi mereka, bangsa Israel dalam kitab Keluaran pasal 16 tidak tahu
bersyukur kepada Allah. Kita diajak untuk kemudian selaku umat percaya bersyukur kepada Allah. Sekalipun ada pandemi COVID-19 ini, kalaupun ada tekanan, ingat, jangan sampai seperti bangsa Israel bersungut-sungut kepada Allah dan tidak tahu bersyukur. Ibu bapak berbicara pergumulan hidup, berbicara kesesakan, dan mengalami berbagai penderitaan di dalam kehidupan. Kita tahu dan mencoba memaknai bahwa kita tidak seorang diri mengalaminya. Setiap orang di antara kita atau dalam bacaan kita di kitab Keluaran pasal 16, kita menyaksikan padang gurun yang dilalui oleh bangsa Israel, atau padang gurun kehidupan kita yang penuh tekanan, yang penuh kesesakan dan berbagai keterbatasan, baik ekonomi dan baik secara psikologi juga. Akan tetapi kita diajak di minggu ke-16 sudah Pentakosta untuk tahu bersyukur. Loh, mengapa harus tahu bersyukur? Sekali lagi, kita harus terus mengimani dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun kita melalui padang gurun yang begitu panas, yang begitu sesak, dengan udara yang membuat sulit bernafas dan bahkan kekurangan kebutuhan secara biologis. Nah, kita mengimani, kita diajak untuk terus percaya, sekalipun melalui atau berjalan padang gurun tersebut, kita percaya Tuhan tidak akan membuat kita mati atau meninggal seperti yang dikeluhkan, yang disungut-sungutkan bangsa Israel kepada Musa dan Harun. Kita mengimani minggu ke-16 sudah Pentakosta dan minggu-minggu berikutnya, kita percaya ketika kita berjalan di padang gurun, kita melihat Tuhan yang sebenarnya, dan kita mengenal lebih dalam lagi pribadi lepas pribadi secara sungguh-sungguh dengan diri sendiri, lebih lagi mengenal. Apa kita tahu untuk terus bersyukur atau kemudian selalu bersungut-sungut? Sekali lagi, kita semakin mengenal Tuhan yang sebenarnya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan di saat yang bersamaan kita mengenal siapa diri kita. Apakah kita kemudian tahu untuk mengucap syukur kepada Tuhan? Ibu bapak saudara sekalian, pada ayat 4 dan 6 Tuhan berjanji akan memberikan makanan, baik tadi roti atau mana dan burung puyuh, yang dikatakan hujan turun dari langit. Nah, bukan mukjizat atau berkat Tuhan hanya terjadi satu hari saja atau setiap hari. Apakah kemudian hidup kita tidak penuh kepastian? Tidak. Kenapa kita harus tahu bersyukur? Tadi ada mukjizat, ada janji Tuhan, ada berkat dari Tuhan bahwa Ia akan menurunkan, Dia akan mencurahkan berkat-berkatnya seperti yang telah dilalui bangsa Israel di padang gurun Sin. Mereka menerima berkat Tuhan, baik roti atau mana dan burung puyuh, tidak hanya satu kali saja, melainkan setiap hari, bahkan sampai 40 tahun. Dari tanah Mesir, kemudian mereka berjalan bersungut-sungut di padang gurun Sin, dan kemudian mereka menerima berkat dari Tuhan, dan kemudian berkat itu tidak sementara, tapi disediakan secara berkelanjutan setiap hari selama 40 tahun hingga mereka tiba di tanah perjanjian. Bagi kita yang mengimani dan mempercayai, dan utamanya tahu bersyukur
kalaupun ada kesesakan, kalaupun ada pergumulan, kita tidak mengalaminya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita memiliki dan dimiliki oleh Tuhan Allah yang setia. Untuk itu kita diajak untuk tahu bersyukur kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, selama 6 hari kita berbicara juga bangsa Israel menerima berkat dari Tuhan dan diperintahkan juga oleh Tuhan untuk seperlunya mencukupi kebutuhan sehari saja. Dan pada hari ke-6 kemudian akan berlipat ganda menjadi 2 dengan tujuan untuk persiapan bangsa Israel memasuki hari Sabat. Artinya pada peristiwa ini Tuhan juga tetap ingin melihat bangsa Israel dan bahkan kita saat ini penting bekerja, penting mengumpulkan setiap berkat dari Tuhan. Tapi kita tetap menyediakan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Walaupun saat ini dalam masa pandemi COVID-19 kita belum secara komunal atau secara bergereja, secara onsite, kita diajak Ibu Bapak Saudara sekalian untuk tetap mengimani kita memiliki Tuhan yang setia dan kita tetap bersekutu dengan Tuhan. Dan secara daring, walaupun tidak onsite, secara online kita tetap bersekutu dengan Tuhan yang sama. Kita mengimani Tuhan yang setia, walaupun kita berjalan di padang gurun. Kita diajak untuk tetap tahu bersyukur kepadanya. Bu Bapak Saudara sekalian, mengapa baik bangsa Israel maupun kita saat ini, setiap orang yang percaya melintasi padang gurun kehidupan yang penuh kesesakan itu, kita diajak untuk terus mempercayai dan mengimani Tuhan, tidak lepas tangan dalam kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Secara khusus kita juga meneladani dan mengambil pemaknaan atas pengalaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Mereka melalui kesesakan, mereka melalui penderitaan dan berbagai pergumulan. Akan tetapi kita kembali melihat pada ayat ke-17 ada yang kemudian mengumpulkan banyak, baik roti atau mana dan burung puyuh tersebut. Mereka diberikan cuma oleh Tuhan dari langit, namun juga harus tetap mengusahakannya setiap pagi ataupun ketika petang. Tuhan baik kepada bangsa Israel dan bahkan kita pada saat ini sedang melatih, sedang mendidik setiap umat yang percaya kepadanya untuk memiliki hidup penuh kerajinan. Tadi bangsa Israel harus pagi-pagi, tidak boleh berlebih, harus secukupnya. Dan kemudian begitu juga ketika petang dan malam hari. Mereka harus tetap berjalan menapaki kehidupan lagi sambil tetap tahu bersyukur. Lalu mengapa tidak boleh banyak? Lalu mengapa tadi secukupnya? Bahwa roti yang diambil oleh bangsa Israel hanya boleh dimakan untuk keperluan 1 hari saja. Boleh sih menyimpan, tapi untuk 1 hari saja. Maksudnya ya diambilnya pagi misalkan, ya harus habis mungkin ketika petang. Ketika kemudian menjadi ada tambahan dengan burung puyuh jadi pelengkap. Bukan berarti orang Kristen pribadi kita diajak atau kemudian haruskah kemudian memiliki hidup yang boros. Tidak, Tuhan tidak juga memiliki pengajaran demikian. Kalaupun bangsa Israel
harus mengambil berkat, mengumpulkan berkat secukupnya dari Tuhan. Tapi di sana tadi lihat tujuannya adalah supaya tidak menjadi egois, serakah. 6 hari saja setiap orang diajak untuk mengumpulkan berkat dari Tuhan, tapi tetap menyediakan hari ke-7 untuk beristirahat dan mengambil waktu beribadah kepada Tuhan sebagai ungkapan bahwa pribadi lepas pribadi tahu untuk mengucap syukur. Nah, Bu Bapak Saudara sekalian, kita diajak untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita harus tahu bersyukur kepada Tuhan sekalipun ada pergumulan, sekalipun ada penderitaan. Tuhan mau supaya hidup kita pribadi lepas pribadi setiap hari hanya bergantung kepada Allah. Dan ketika kita sudah bergantung kepada Allah, itu tandanya kita tahu bersyukur. Nah, Ibu Bapak sekalian, dituliskan juga di dalam surat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita diajak untuk selalu mengucap syukur senantiasa di dalam Yesus Kristus, itu yang dikehendakinya. Nah, lalu apakah kita tetap tahu bersyukur sekalipun sedang ada dampak COVID, baik secara ekonomi maupun secara psikologi karena ada ketakutan akan pandemi COVID-19 ini? Nah, kalaupun kita tahu baik di Jakarta ataupun di Provinsi Jawa Barat, khususnya di wilayah Bodebeka, Bogor, Depok, dan Bekasi sedang berlangsung PSBB secara proporsional hingga tanggal 29 September 2020. Tadi Bogor, Depok, dan Bekasi masih dalam tahap PSBB secara proporsional, artinya secukupnya. Begitu juga berkat Tuhan kita diberikan olehnya secara secukupnya. Kalaupun merasa kurang, kita tetap tahu untuk mengucap syukur. Dan khususnya dalam minggu ke-16 sesudah Pentakosta, kembali kita terus diingatkan untuk tahu bersyukur kepada Tuhan dengan didasari baik dari kitab Keluaran pasal 16 ayat pertama yang tadi kita baca sampai ayat yang ke-15. Dan ketika kita melihat bangsa Israel dibebaskan Tuhan dari perbudakan di tanah Mesir, kita mungkin sudah mengetahui dan mengimani kita pun sudah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan dosa melalui karya salib oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Ibu Bapak sekalian, kita pun demikian pada saat ini, walaupun ada pandemi COVID-19, secara ekonomi maupun secara psikologi ada berbagai ketakutan, kita diajak untuk selalu mengucap syukur. Sekali lagi, kita diingatkan karena kita tetap memiliki hidup. Seperti tadi ilustrasi, utamanya ilustrasi tadi ada perampok dan orang yang dirampok. Kita utamanya mengingat, sekalipun ada pandemi, tadi ilustrasinya di awal, kalaupun pria tadi dirampok, dia tetap mengucap syukur. Dia tahu untuk bersyukur. Pertama, hidupnya tidak mati ataupun tidak ada luka dalam tubuhnya. Yang kedua, dia mengetahui dan tahu bersyukur karena dia bukan pelaku perampokan. Dia bukan perampok, hanya korban. Berat memang, sulit memang, tapi dia tahu mengucap syukur. Kita tahu bersyukur karena sebagai manusia memiliki kebebasan seperti nas pembimbing dalam Matius pasal 20 ayat 15 yang membimbing kita untuk memaknai terus minggu ke-16
ke-16 sudah Pentakosta dan utamanya penyertaan Tuhan yang tidak pernah lepas tangan dalam kehidupan kita. Dalam Matius pasal 20 ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Kita diajak demikian Ibu sekalian dan anak terkasih untuk tahu mengucap syukur karena kitalah yang memiliki hati. Kalau kita sudah tahu pemilik hati kita pribadi lepas pribadi, apakah kita kemudian tahu bersyukur? Memang betul kita pemilik hati. Pribadi lepas pribadi memiliki hati yang memegang kehidupan pribadi lepas pribadi. Mau mengucap syukur atau tidak ada di tangan kita pribadi lepas pribadi. Akan tetapi kita diajak untuk tahu bersyukur karena kalaupun kita yang memiliki hati, ingat ibu bapak saudara sekalian terkasih, Tuhanlah yang memiliki kehidupan kita pribadi lepas pribadi selaku umat percaya. Diajak untuk tetap tahu mengucap syukur kepada Allah. Tuhan memberkati kita dalam menghadapi padang gurun kehidupan yang penuh kesesakan, dan kita mengimani Tuhan tidak pernah lepas tangan. Untuk itu kita tetap tahu bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan selalu meneguhkan dan melalui berkat-berkat Tuhan hadir dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi untuk kita selalu tahu bersyukur. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari ibu bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita secara pribadi, secara berjemaat, berbangsa dan bernegara dalam doa syafaat, dan kita bersama-sama mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami melalui perantara kuasa Roh Kudus. Kami tahu ya Allah, sekalipun kami menapaki, menjalani padang gurun kehidupan secara pribadi, lepas pribadi yang mungkin penuh dengan kesesakan, penuh dengan pergumulan dan bahkan penderitaan, kami mau mengingat penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel selaku umat yang percaya kepada Engkau ya Allah. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap umat yang percaya kepada Tuhan. Allah yang maha baik, kalaupun saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19 dan kami belum beribadah secara onsite, masih dalam fase online ya Allah, pribadi lepas pribadi, kiranya tidak mengurangi kami pribadi lepas pribadi untuk tetap tahu bersyukur kepada Allah Sang Pemilik kehidupan yang tetap membimbing dan menjaga baik kesehatan, baik keamanan, dan hal-hal lain yang Tuhan berkati dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Allah yang maha baik, dalam kesempatan kali ini kami juga mau mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang dalam proses pemulihan atau masih dalam kondisi tubuh yang sakit ya Allah.
kami bawa dalam doa secara pribadi lepas pribadi, dan kami mendoakan untuk Bapak Richard Panulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Johoter Nadia, pribadi lepas pribadi maupun keluarga. Ya Allah, Tuhan berkati untuk tetap tahu bersyukur kepada Allah, dan kami mengimani Tuhan Sang Pemilik kehidupan akan memberikan penguatan dan kesembuhan. Allah yang Maha Baik, di saat yang bersamaan kami juga mengingat dan mengucap syukur atas setiap pribadi lepas pribadi yang Tuhan tambahkan usia. Kami mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia bagi Bapak Makmur Sianturi dan Bapak Fendi Poluakan. Tuhan, kami percaya tidak saja usia yang Tuhan tambahkan, kami mengimani Tuhan juga menambahkan kesehatan, kesukacitaan, dan banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang tersenggah dalam kehidupan mereka dan keluarga mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk dua keluarga terkasih, baik bagi keluarga Bapak Joni Aritonang dan keluarga Bapak Kamsan Sitorus. Kami mengimani Tuhan Sang Kepala Gereja yang akan terus memberkati dan menyertai dua keluarga, baik sebagai suami, sebagai istri, anak-anak, dan keluarga besar lainnya. Ya Allah, Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk persekutuan GKP Jemaat Jati Asih bagi Ibu Pendeta Dolvina, setiap penatua dalam kemajelisan, pengawas perbendaharaan jemaat, komisi pembantu setempat, dan guru-guru TK, dan setiap komisi baik kategorial maupun non kategorial. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi untuk tetap memiliki kerinduan untuk tetap melayani dengan tulus, dan sebagai respon dan bagian utamanya tahu bersyukur kepada Allah yang Maha Baik. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa. Ya Allah, baik untuk setiap kepanitiaan dan pengurus komisi yang sudah diwartakan, kiranya Tuhan berkati ya Allah untuk tetap setia dan melayani Tuhan dan umat Tuhan. Ke dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan berdoa. Allah yang membaik, kami juga menyerahkan Bapak Presiden Joko Widodo hingga aparatur negara yang terkecil sekalipun ya Allah. Kiranya mereka Tuhan pakai untuk memimpin bangsa Indonesia dan menghadirkan keamanan, terlebih toleransi antar umat beragama dan kepercayaan. Allah yang Maha Baik, kami juga mendukung dalam doa untuk setiap tenaga kesehatan ya Allah, baik dokter, baik perawat, dan setiap orang yang hadir mendukung dan mengingatkan protokol kesehatan, baik kepolisian, tentara, dan satuan keamanan lainnya ya Allah. Tuhan berkati lagi dan lagi, baik kesehatan dan utamanya dijauhkan dari virus corona. Kami juga teringat akan mereka yang sedang terpapar akibat COVID-19 ya Allah. Kami mendukung dalam doa untuk PDP ataupun suspek ya Allah. Kami serahkan pribadi lepas pribadi dan Tuhan sembuhkan. Kami juga mendukung dalam doa untuk ditemukannya vaksin ya Allah dari virus corona ini ya Allah, agar kami dapat memiliki kehidupan sedia kala ya Allah, bahkan memiliki kehidupan beragama dan beribadah secara bersekutu di gereja ya Allah. Ya Allah yang Maha Baik, dijauhkan juga bangsa Indonesia dari bencana alam. Allah, kami juga teringat untuk Majelis Pekerja Sinode, untuk badan-badan pelayanan. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi maupun lembaganya ya Allah. Kami juga mendukung dalam doa untuk klasis, baik BP Klasis Bekasi maupun BP Klasis lainnya ya Allah. Dan kami juga mendukung dalam doa untuk keluarga Pendeta Emeritus. Tuhan jamah dan selalu hadirkan sukacita dan berkat-berkat baik dalam kehidupan mereka. Allah yang Maha Baik, kami teringat untuk kami secara pribadi yang membawa setiap pokok-pokok doa kami ya Allah. Baik kami yang merindukan pekerjaan, merindukan partner kehidupan, merindukan buah hati. Kami mengimani Tuhan saja yang memiliki kehidupan kami dan akan selalu menghadirkan berkat. Ajarkan kami untuk tetap setia dan taat kepada Engkau ya Allah sambil tahu bersyukur. Inilah doa kami pribadi lepas pribadi ya Allah. Kalaupun kami tahu
pokok-pokok doa kami secara pribadi, secara berjemaat, berbakti dan bernegara ini jauh daripada sempurna. Kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberi persembahan syukur kita dan mengingat firman Tuhan dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 dan 10 yang berkata, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Sambil mengumpulkan persembahan, kita menaikkan pujian dari KJ 450, Hidup Kita yang Benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Sebagai nyanyian penutup, kita akan menyanyikan dari lagu pop rohani, Kasih Allahku Sungguh Telah Terbukti. Ibu, Bapak, saudara-saudari, dan anak terkasih, kepada kita telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kita diajak di minggu ke-16 sesudah Pentakosta untuk selalu tahu bersyukur sekalipun kita melalui padang gurun kehidupan yang penuh dengan
pergumulan, penuh tekanan, penuh penderitaan. Tapi percayalah, di sana kita semakin mengenal Tuhan dan mengenal siapa diri kita sendiri. Kita diajak terus untuk tetap mampu untuk tahu bersyukur kepada Allah. Maka dari itu, arahkan hati dan pikiran kita untuk memohon dan menerima berkat dari Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun kita. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan kita. Allah ada di sekeliling untuk menjaga dan memelihara kita baik sekarang hingga selama-lamanya. Amin.